Artis Gisela Anastasia mangkir dari pemeriksaan polisi terkait kasus video asusila. Sementara teman pria Gisel berinisial MYD penuhi panggilan dan diperiksa sebagai tersangka. Dua tersangka yang dijadwalkan pemeriksaan kasus video asusila adalah artis Gisela Anastasia dan teman pria Gisel yang ada di video berinisial MYD. Namun dalam pemanggilan kali ini, Gisel mangkir karena sedang ada keperluan lain. Polisi kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan Gisel pada Jumat 8 Januari 2021. Sementara tersangka MYD tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun dalam pemeriksaan ini, MYD tidak memberikan keterangan terkait pemeriksaan dirinya. Setelah tiba di Polda Metro Jaya, MYD langsung menuju ke ruangan di Reskrimsus Polda Metro Jaya dan menjalani rapid test dan antigen dengan hasil negatif. Sekitar pukul 10.30 tadi, saudara MYD sudah hadir dan kita lakukan protokol kesehatan di sini. SOP-nya adalah melakukan rapid test. Hasilnya non-reaktif. Rapid test antibody non-reaktif. Kemudian kami lanjutkan dengan rapid antigen atau swab antigen. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaannya seperti apa. Kemudian untuk saudari JA tadi beberapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini. Gisel dan MYD menjadi tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dan menangkap dua tersangka penyebar video asusila yang viral pada November lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. MYD yang juga tersangka pasangan Gisel dalam kasus video asusila keluar dari ruang penyidik Polda Metro Jaya. MYD diperiksa selama 12 jam. Tes Irit bicara usai menjalani pemeriksaan. Ia meminta maaf atas persoalan video asusila bersama artis GA. Sebagai warga Indonesia, saya taat akan hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan pada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman, mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Sidang perdana pra-peradilan Rizik Syihab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum meminta hakim anulir status tersangka dan penahanan Rizik Syihab. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan Rizik Syihab terkait status tersangkanya dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik Syihab melalui kuasa hukumnya meminta penetapan tersangkanya dianulir dan meminta dibebaskan dari tahanan. Permohonan ini disampaikan kuasa hukum kepada Majelis Hakim Pra-Peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Ahmad Sayuti. Sidang pra-peradilan ini sempat dihentikan sementara karena kuasa hukum harus memperbaiki dan menambahkan surat permohonan gugatan yang dilayangkan ke penyidik Polda Metro Jaya. Tim hukum belum menyantumkan jurisprudensi putusan MK. Hari ini pasti namanya sidang pertama itu adalah pembacaan permohonan ya, pembacaan permohonan pra peradilan. Tapi nanti kita ada sedikit perbaikan ya gitu ya, karena kemarin kan kutipan pasal-pasal belum kita masukkan, ini kutipan pasal-pasal jadi perbaikan minor ya. Gitu kan kita masukkan hari ini gitu kan. Nah, begitu. Dan sekarang kita masih menunggu juga teman-teman kuasa hukum lain gitu ya. Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat 14 November 2020.
Saat ini Rizik ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Beralih ke informasi lain pemirsa, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Selamat Ma'arif diperiksa polisi terkait kerumunan aksi 212 Desember tahun lalu. Pemanggilan tersebut merupakan yang kedua bagi Selamat Ma'arif. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Selamat Ma'arif memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ia didampingi beberapa orang kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan. Ia dipanggil sebagai saksi atas kerumunan yang terjadi pada 18 Desember lalu. Dalam kasus ini, Selamat Ma'arif diperiksa sebagai saksi. Ia mengaku tidak menghadiri aksi karena sudah dibubarkan polisi. Ini belum sampai lokasi. Saya dengar udah selesai acaranya, dibubarkan, ya saya balik arah. Bahkan saya menghimbau untuk segera membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Panggilan sebagai saksi, panggilan kedua. Karena panggilan kemarin saya ada acara yang sudah terjadikan di luar kota. Ini panggilan kedua, saya hadir hari ini. Pada tanggal 18 Desember 2020, ratusan orang menggelar unjuk rasa menentang penangkapan Imam Besar FPI Rizik Syihab dan menuntut penuntasan kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 2020. Dalam kasus kerumunan aksi 18-12 ini, polisi telah menetapkan 7 tersangka karena membawa senjata tajam dan narkoba saat aksi berlangsung. Pemirsa, setelah menjalani hukuman selama 15 tahun, terpidana kasus terorisme sekaligus pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Bashir bebas murni pada 8 Januari mendatang. Pembebasan Abu Bakar Bashir akan dikawal ketat pasukan Densus Anti Teror 88 Mabes Polri. Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Bashir dijadwalkan akan bebas murni usai menjalani masa hukuman di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat 8 Januari mendatang. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menyatakan seluruh persyaratan pembebasan terhadap Abu Bakar Bashir telah terpenuhi. Bashir telah menjalani masa hukuman 15 tahun penjara, dipotong sejumlah remisi hingga 55 bulan. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat memastikan pembebasan Abu Bakar Bashir ini nantinya akan mendapatkan pengawalan ketat aparat gabungan, termasuk melibatkan pasukan Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Yang akhirnya setelah melalui proses menjalani pidana, nanti hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 akan kami bebaskan. Tentunya pembebasan ABB dilakukan oleh lapas yang akan berkoordinasi dengan stakeholder pengamanan terkait, karena dalam rangka pembebasan napiter ini masih dilakukan upaya pengawasan lanjutan oleh pihak-pihak terkait untuk keamanan dan ketertiban yang bersangkutan sendiri. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mengimbau para pengikut maupun santri Abu Bakar Bashir untuk tidak menjemput pada saat pembebasan di Lapas Gunung Sindur Bogor untuk menghindari kerumunan. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mabes Polri membeberkan peran salah satu pimpinan Jamaah Islamiyah, Par Wijayanto. Wijayanto adalah pimpinan tertinggi Jamaah Islamiyah tahun 2008-2019. Di bawah kepemimpinannya, dia membangun sistem baru Jemaah Islamiyah yang sudah hancur. Sebelum menjadi Amir, ini Par Wijayanto ini adalah sebagai pemimpin tertinggi di jajaran JI ataupun Jamaah Islamiyah, yang waktu itu masa kepemimpinannya Amir Jarkasih ya, alias Zahroni alias Mbah. Kemudian pada saat itu Par Wijayanto itu sebagai apa? Dia sebagai memegang jabatan sebagai Qaid Wakalah, ya, Qaid Wakalah itu. Tentunya dengan jabatan itu yang bersangkutan, ya, Par Wijayanto ini mempunyai wilayah yang dia lakukan, gitu ya.
yang dia bangun. Itu dia ada di Jawa Tengah, wilayah teritorialnya itu. Dan juga selain itu juga dia mengelola personil JI yang ada di Jawa Tengah itu. Kemudian sejak tertangkapnya Amir Zarkasih itu di tahun 2005 dan kemudian juga tertangkapnya Panglima Asari, ya, Panglima Asari, yaitu atas nama Abu Dujana itu tahun 2007, sehingga organisasi JI itu vakum, artinya tidak ada pemimpinnya, adanya kekosongan di tahun 2007 sampai 2000. Waktu menjadi Koit Wakalah itu berarti masih JI yang lama ya, artinya Wakalah artinya menguasai satu wilayah. Jadi waktu itu saya menguasai di Jawa Tengah, wilayah Jawa Tengah. Ya tugasnya mengelola personal-personal yang ada di wilayah Jawa Tengah dan membangun teritorial di wilayah Jawa Tengah. Ya, saya banyak melakukan perubahan-perubahan karena memang saya menjabat di masa yang sulit ya. Waktu itu tribulasi, pasca bom Bali 1 banyak terjadi penangkapan, sehingga boleh dikata JI runtuh lah waktu itu, karena hampir 400 lebih yang ditangkap. Nah, disitulah kami harus membangun kembali. Nah, disitulah kami membuat panduan yang berbeda mungkin dengan sebelumnya. Kalau dulu menggunakan PUBG, nah kemudian PUBG kita bukukan karena kami kesulitan untuk mengaplikasikannya di situasi yang tribulasi seperti itu. Kami membangun konsep TASTOS ya, singkatannya Total Amnias System dan Total Solutions, ya, disingkat TASTOS. Nah di situ intinya berisi SOP ya, Standard Operating Procedure untuk menjaga keamanan, sifatnya bertahan, bagaimana supaya tidak tertangkap dan bagaimana tetap bisa survive. Perubahan itu antara lain satu tentang arah ya, tentang arah. Jadi kalau dalam PUBG itu Indonesia ini wilayah garap utama. Nah sementara dalam strategi tamkin kita menganut teori dua lengan disebutnya. Ini dari Syekh Muhammad bin Abdullah, dia meneliti hadis-hadis. Dia menyimpulkan bahwa nanti perubahan itu bukan dari Indonesia, tapi perubahan ini nanti dari wilayah yang secara sejarah Islam memang dulunya pernah Islam itu tumbuh di sana. Nah, dari hadis ini teliti ada dua wilayah, yang satu namanya Sam, yang satu namanya Yaman. Maka disebut dua lengan, teori dua lengan. Jadi nanti perubahan dunia ini akan terjadi dari Sam dan Yaman. Jadi kan tadi saya katakan kita fokus ke SAM. Nah di SAM kita pengen kontribusi. Nah sementara SAM ini kan Timur Tengah. Nah kita mencoba apa yang bisa kita sumbangkan. Nah bedanya orang Timur Tengah dengan orang Timur adalah kemampuan bela diri. Nah saya pikir ini bisa masuk. Kita akan bisa ke sana bukan istilahnya nggak dihargai, tapi kita bisa menjadi instruktur juga. Dan betul ketika sampai di sana kita jadi instruktur bela diri. Jadi prinsip kami memang kita adakan seleksi karena ini kan memasuki wilayah internasional, artinya harus berkualitas ya. Kita minta untuk Pak Karso menseleksi, artinya mulai dari bentuk fisiknya, ya kan, kemudian punya penyakit apa, mungkin punya basic bela diri sebelumnya, kemudian mentalnya, kesabarannya, dan sebagainya memang dites oleh. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac Cina mulai didistribusikan ke sejumlah daerah. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.